Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, anak-anak berarti apa? Anak-anak adalah anak-anak ataupun orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak sekalian, rasain nggak Tuhan itu mengasihi kalian? Rasain nggak kalian tuh betul-betul dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Oh, Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan itu baik kepada saya. Nah, harusnya sebagai anak-anak kita boleh mengenal Yesus Kristus dan betul-betul merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kalau belum merasakan, jawabannya bagaimana? Apakah Tuhan tidak mengasihi saya karena saya tidak merasakan kasih Tuhan Yesus? Tidak. Yang harus kita lakukan, kita berdoa, Tuhan, saya mau Tuhan Yesus itu betul-betul menyatakan diri bahwa Tuhan Yesus betul-betul mengasihi saya. Sehingga saya merasa kasih Tuhan Yesus yang begitu besar. Itu yang harus dilakukan oleh setiap anak-anak. Kalau memang rasa, Tuhan Yesus tidak mengasihi saya, ya doa supaya bisa merasakan kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu besar dalam hidup kita. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi kita dengan cara bagaimana? Dengan cara Dia adalah Tuhan, rela menjadi manusia, datang ke dunia, menjadi sama seperti kita untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, ketika Tuhan Yesus di dalam bumi ini, Dia hidup sebagai manusia, Dia menjelma menjadi manusia, dan suatu ketika anak-anak, Tuhan Yesus sedang berkhotbah. Seperti Pak Marvin sekarang, ya, sedang bercerita, sedang berkhotbah. Kemudian begitu banyak orang berkumpul mengerumuni Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang tua, ada orang yang muda, ada yang juga banyak anak-anak. Ada yang remaja. Dan kemudian juga ada orang tua yang membawa anak mereka. Tuhan Yesus berkhotbah, memberitakan firman kebenaran dengan berkuasa. Dan kemudian orang-orang yang di sekitar itu, orang tua tuh berpikir, wah, saya sedang membawa anak saya yang masih kecil. Saya menggendong anak saya. Saya ingin anak saya itu dekat-dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Loh, anak kecil kan belum bisa mengerti khotbah Tuhan Yesus Kristus. Tapi orang tua membawa anak itu. Pokoknya anak ini adalah anak yang dikasihi oleh aku dan juga oleh Tuhan dan oleh Yesus Kristus. Aku mau supaya anak ini betul-betul dekat dengan Yesus Kristus. Akhirnya mereka ngobrol antar orang tua, yuk coba kita mendekati Tuhan Yesus yang sedang mengajarkan firman Tuhan yuk. Kita ingin supaya anak-anak kita ini dekat-dekat dengan Tuhan Yesus, kemudian didoakan, ya, diberkati. Sebab anak-anak ini juga adalah manusia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terus kemudian para orang tua yang membawa anak kecil mereka bersama-sama mulai maju sedikit demi sedikit. Terus ketemu banyak orang yang sedang membelakangi mereka, ya, punggung mereka. Terus menepuk pundak mereka, tuk tuk tuk. Permisi Pak, saya tolong berikan saya jalan. Saya mau mendekati Tuhan Yesus. Terus ada orang, bertanya, kenapa kamu mau mendekati Yesus Kristus? Oh, saya ingin membawa anak saya untuk dekat-dekat dengan Yesus. Nah, kalau bisa Tuhan Yesus mendoakan anak saya juga supaya menjadi orang yang betul-betul baik dan mengenal Tuhan. Terus kemudian, ayo silakan, ya maju, ya monggo, ya silakan jalan mendekati Yesus Kristus. Kemudian begitu lumayan beberapa orang tua membawa anak mereka, tiba-tiba ada beberapa orang mulai merasa ini adalah hal yang salah. Kita lagi dengar khotbah, semua harus diam di tempat, harus hormat, harus fokus mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus lagi bicara kok ada yang jalan-jalan? Kemudian, orang-orang ini merasa, terus kenapa kamu dekat-dekat sini? Apalagi bawa anak, berisik, anak-anak itu berisik. Ini lagi dengar firman. Terus orang tua ini mengatakan, Pak, saya ingin membawa anak saya supaya anak saya didoakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya anak-anak bisa kenal siapa ini Tuhan Yesus Kristus tersebut. Kemudian orang-orang ini mengatakan, ganggu saja. Mukanya mulai merah. Terus dahinya menjadi dahi yang rumit seperti ini ya. Gerakan rumit, marah. Ganggu saja, tidak boleh. Kamu tidak boleh datang dekat-dekat dengan Yesus. Sudah, anak kecil itu mengganggu. Tidak penting, gak usah. Kita saja yang orang dewasa yang mendengarkan Yesus dekat-dekat dengan Yesus Kristus. Terus kemudian anak-anak apa yang terjadi?
Ternyata Tuhan Yesus mendengar kalimat dari sekelompok orang-orang yang menghalangi anak-anak datang kepada Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus ngapain? Yesus katakan, "Hai, biarkanlah anak-anak itu datang bersama dengan orang tua mereka. Sebab mereka itu mau diberkati oleh Tuhan. Aku tidak akan menolak siapa yang mau datang dengan sungguh-sungguh dan menerima berkat dari Tuhan Yesus." Merekalah orang tua yang membawa anaknya datang kepada Yesus Kristus. Merekalah orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Jangan halangi mereka, biarkan mereka datang. Sini, bawa anak-anak itu bersama orang tuanya. Sini ketemu aku. Kemudian Tuhan Yesus melihat anak kecil yang begitu banyak. Kemudian Tuhan Yesus memeluk mereka satu persatu. Dan Tuhan Yesus pun menumpangkan tangan Tuhan Yesus ke atas mereka dan mendoakan mereka untuk apa? Menjadi anak yang cinta Tuhan Yesus Kristus, cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, dan menjadi anak-anak yang sungguh taat kepada orang tua, menghormati orang tua, dan juga boleh menjadi anak yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kasih Yesus bukan sekedar waktu Yesus mengajarkan firman Tuhan dan juga memeluk, mengasihi anak-anak, membiarkan anak-anak datang kepadanya. Tetapi kasih Tuhan Yesus juga pada akhir hidup Yesus Kristus kita tahu. Tuhan Yesus menyatakan kasihnya dengan mati di atas kayu salib. Dia berkorban, menyerahkan nyawanya, dia memberikan darahnya sebagai pengampunan atas dosa-dosa kita. Sehingga kita yang harusnya dihukum masuk neraka, boleh mendapatkan hidup kekal, masuk ke surga yang begitu indah. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, bukankah kasih Tuhan begitu besar? Kalau kasih Tuhan begitu besar, kalau anak-anak semua merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, maka kita harus mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mengasihi dengan seluruh hidup kita. Mau anak-anak untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Gak kedengaran? Mau? Mau, harusnya mau ya. Supaya kita boleh hidup benar di hadapan Tuhan.